tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awici yang tidak terbatas. Neraka yang besar ini dikelilingi 80.000 yojana dan dikelilingi dinding besi pada keempat sisinya. Di antaranya, di atasnya ada jaring-jaring, dan lantainya juga dibuat dari besi. Api akan membakar dengan berkobar-kobar. Sementara itu petir bergemuruh dan sambar kilat yang berapi-api akan membakar. Perunggu yang cair dan cairan besi akan disiramkan ke atas badan orang-orang yang bersalah. Anjing-anjing perunggu dan ular-ular besi terus-menerus memuntahkan api dan asap yang membakar orang-orang bersalah, memanggang badan dan lemaknya hingga menjadi bubur. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Di dalam riwayat hidup Sang Buddha ada persamaan jumlah antara peringatan hari ini 42 hari dengan 42 tahun. Jadi ketika Sang Buddha wafat, maksud saya ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, ibunya ini sudah wafat kurang lebih 40 tahun atau 42 tahun. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya yang telah melahirkan, diceritakan begitu melahirkan Pangeran Siddhartha, ibunya itu langsung meninggal. Selisih 7 hari langsung meninggal. Karena kebajikan Ratu Mahamaya inilah ibu Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha itu terlahir di salah satu surga, namanya surga Tawatimsa. Ada yang mengatakan surga Tusita itu di atasnya. Sebagai anak yang berbakti, sekalipun ibunya, orang tuanya sudah terlahir di alam Tusita, surga Tusita, dia kepengen memberikan yang terbaik untuk ibunda yang telah terlahir di surga. Mungkin berpikiran awam, orang sudah terlahir di alam surga itu orang yang bahagia, sudah tidak mengalami penderitaan. Namun dalam pelajaran agama Buddha, orang yang terlahir di alam surga pun masih mengalami hidup dan mati. Apabila karmanya sudah habis, seseorang bisa tumimbalai lagi, jatuh ke alam-alam bawah selain alam surga. Namun ya, sebagai ungkapan bakti dari anaknya itu, Pangeran Siddhartha itu setelah mencapai penerangan sempurna, kurang lebih 42 tahun lamanya, dia menyempatkan diri untuk hadir di surga Tawatimsa. Tawatimsa itu surga di bawahnya. Ibunya disuruh turun dari Tusita turun ke Tawatimsa, ya karena memungkinkan sekali ya orang yang di atasnya bisa turun, tapi orang yang di bawahnya tidak bisa naik. Pas suruh turun ke surga Tawatimsa, Sang Buddha memberikan pelajaran yang paling luhur yang disebut dengan Abhidhamma Pitaka, ajaran yang paling luhur di antara ajaran-ajaran yang lain, agar ibunya menerima ajaran Abhidhamma ini sehingga bisa mencapai pembebasan. Istilah pembebasan itu mencapai nibbana, sebagai ungkapan bakti dan hormat anaknya kepada orang tuanya yang telah mengandungnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, bagi orang yang berbakti, yang tahu terima kasih, tahu budi, waktu 42 tahun bukanlah waktu yang pendek, tapi waktu yang lama. Namun bagi orang yang berbakti bukan halangan untuk mengingat kebaikan-kebaikan dari orang tuanya.
Sang Buddha mengingat bahwa tanpa kehadiran seorang ibu yang telah melahirkan, rasanya tidak mungkin lahir di dunia ini dan mencapai kebudayaan. Maka sebagai ungkapan bakti dan hormat, sekalipun jangka waktu 42 tahun lamanya, dia menyempatkan diri mencari ibunya yang sudah terlahir di salah satu surga dan mengajar dhamma, abhidhamma. Mudahnya abhidhamma, intisari dari abhidhamma itu sucikan hati dan pikiran, ya, sucikan hati dan pikiran. Jadi ada 3 poin yang diajarkan Sang Buddha, ya. Ada yang jangan berbuat jahat, itu kesimpulan dari peraturan para biku atau para umat awam. Ada tambahlah kebaikan, itu kesimpulan dari sutta, dari khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang terakhir adalah sucikan hati dan pikiran, ya. Mengajarkan kepada ibunya ajaran yang paling luhur, ajaran yang paling utama sehingga bisa mencapai pembebasan kenibbana. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, biku, ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kewaskitaan, mempunyai penglihatan, bisa meneropong alam-alam neraka. Ketika di alam-alam neraka didapatinya ibunya yang lahir menderita, perutnya buncit, ya, tapi tenggorokannya itu untuk menelan makanan saja susah. Sebagai anak yang berbakti, dia pun tidak tega melihat ibunya yang terlahir di alam penderitaan. Sebagai ungkapan bakti, kemudian Moggallana itu memberikan pelimpahan jasa kepada ibunya yang telah meninggal. Salah satunya pelimpahan jasa itu yaitu mempersembahkan sajian makanan-makanan, dipersembahkan kepada sangga. Sangga itu kumpulan para biku. Kebajikan dari berdana kepada sangga itu dilimpahkan kepada ibunda yang terlahir di alam penderitaan. Akibat positif yang diterima oleh ibunya inilah ibunya bisa terbebaskan dari kelahiran di alam penderitaan dan bisa terlahir di alam-alam bahagia. Semangat yang sama Bapak Ibu saudara sekalian, selama 42 tahun, 42 hari, secara pasti, secara kasat mata kita tidak tahu Ibu almarhumah Ibu Hermina Haryanto terlahir di alam mana. Seandainya telah terlahir di alam-alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga untuk mengirim pelimpahan jasa. Yakinlah doa yang diucapkan tiap hari, bahkan 7 kali 7 kelipatan 7, benar-benar berguna bagi arwah beliau untuk terbantu terlahirnya di alam bahagia. Dengan terlahirnya bahagia, semoga arwah beliau memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum Ibu Hermina Haryanto, semoga jalan yang kelolin lapang dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri.